Halo teman-teman, perkenalkan saya Rifai. Saya hanya orang biasa ya, yang mencoba untuk belajar dan terus belajar. Jadi saya membuat channel dan video ini adalah untuk mendokumentasikan dan bisa untuk dibagikan ke semuanya agar bisa lebih bermanfaat dan memberikan pengaruh atau impact yang positif. Saya bukanlah seorang yang jago atau master atau suhu master, bukan. Saya seorang yang suka dalam bidang ini, dan saya juga nggak jago ngomong. Jadi video ini dan tutorial selanjutnya yang saya bikin itu juga termasuk sebagai metode saya belajar berbicara yang baik, seperti itu. Nah, saya itu suka dalam bidang WordPress dan blogger ya, membuat website dengan WordPress. WordPress itu ya udah seperti pekerjaan saya sih selama 2 tahun terakhir yang menghidupi saya gitu. Dan saya ingin bagikan trik-triknya atau tutorial dalam proses membuat website dengan WordPress atau blogger yang sudah saya praktekkan dan sudah jelas menghasilkan ya dari klien-klien, sambil belajar bareng-bareng belajar gitu ya. Saya pun nggak sepenuhnya menguasai, jadi sambil belajar. Jadi saya butuh sebuah pertanyaan atau masukan-masukan yang bisa untuk saya buatkan videonya, dan saya juga belajar sendiri mempelajarinya. Jadinya saya bisa mempelajarinya dan membuatkan videonya untuk teman-teman semuanya. Kita benar-benar belajar barengnya di sini. Ya agak gimana gitu kan bicara, saya emang nggak jago ngomong, jadi harap dimaklumi. Saya rasa cukup ya perkenalan yang agak gimana gitu ya. Tapi ya video ini video yang ingin saya buat, dan seterusnya bakal saya lakukan membagikan tutorial membuat website dengan WordPress, blogger, dan sedikit tentang desain juga saya mengerti sih, karena pernah bekerja sebagai bukan orang desain ya, tapi yang mengerti software desain lah gitu kurang lebih, karena kerja di percetakan dulu pernah. Oke, kita lanjut membahas yang mengenai WordPress. Kenapa saya suka WordPress? Pertama sebelum ke WordPress, saya itu lebih ke mulainya itu tertariknya ke blogger. Dulu membuat website dengan blog atau blog benar blog, lalu suka trial error dan suka ngoprek aja. Terus lama kelamaan ya ada yang menyarankan dan desakan dari request permintaan klien juga sih. Jadi saya tuh kadang benar-benar nggak berniat belajar sesuatu kalau nggak ada desakan atau kepentingan. Jadi misalnya ada desakan dari klien butuh website yang menggunakan WordPress, maka saya pelajari ya, trial errornya benar-benar saya alami langsung, errornya, terus cara problem solvingnya atau penyelesaiannya ya dari klien awalnya sih. Dapat klien baru belajar, bukan belajar dulu baru dapat klien gitu. Termasuk ngedesain website pun lama-lama makin paham karena sering nerima desain dan mengerjakan banyak project klien gitu ya.
balik lagi, kenapa saya suka WordPress ya? Kenapa saya suka WordPress? Tentu jawabannya banyak ya. Saya juga nggak pintar menjelaskan dan video ini nggak terkonsep, jadi saya langsung aja ya. Setahu saya WordPress itu paling populer ya. Coba kita cari di Google ya. Kita cari di Google. CMS populer. Saya juga nggak terlalu pinter dalam bahasa Inggris juga, sama ya, benar-benar saya tuh orang biasa lah, nggak tinggi-tinggi amat ilmunya dan nggak jago ngomong. Nah, kenapa saya suka WordPress? Ya tentu karena populer ya, populer aja. Kenapa saya suka populer? Ya, kalau yang populer tuh biasanya sering dibahas, tutorialnya juga tersedia di banyak website atau video dan lain-lain. Kita lihat CMS Popularity 2021 gambar. Nah, kita lihat tuh statistiknya. Nah, kalau ini e-commerce ya. Nah, ini dia nih. Tuh. Ini bagian Indo market share ya. Bentar saya cari yang benar-benar menjelaskan lah ya. Ini bahasa pemrograman. Jumlah VS WordPress ya. Jadi WordPress itu sebuah CMS ya, atau Content Management System. Kita bisa lihat banyak buktinya ya. WordPress yang biru 62%. Jadi dia menguasai pangsa pasar yang menggunakan WordPress sebagai website gitu. Kita juga sambil belajar apa sih itu WordPress ya, ini sama aja ya. WordPress itu populer banget ya, 62% tuh. Nah, seperti itu, populer. Ini bisa dicari tahu sendiri. Terus, oh iya, harusnya sebelum ini saya menjelaskan dulu ya, apa itu WordPress kali ya. Mungkin teman-teman ada yang belum begitu ngerti ya apa itu WordPress. Kita juga bisa cari di Google ya, apa itu WordPress. Ya, saya metodenya seperti ini aja sih. Nah, bisa dilihat ya dari Wikipedia bahasa Indonesia, WordPress adalah sebuah aplikasi sumber terbuka yang sangat populer. Tuh saya bilang kan populer dia. Digunakan sebagai mesin blog. Ya, ini mesin blog ya kalau di Wikipedia. Padahal kalau sekarang tuh sudah bisa dikatakan sebagai mesin website, karena bisa membuat jenis website seperti website e-commerce, website berita, website forum, website learning system, website company profile, website katalog, website apa lagi ya, semuanya ada. Website directory pun bisa dengan WordPress. Website hotel, pemesanan juga bisa dengan WordPress. Jadi bukan sebagai mesin blog lagi ya. Dan WordPress dibangun dengan bahasa pemrograman PHP dan database basis datanya dengan MySQL. Nah, PHP dan MySQL ya, perpaduan kedua itu. Nah, ini nggak perlu paham-paham banget lah ya, ini bahasa pemrograman, saya pun nggak menguasai. Jadi kasarnya nih ya, kasar ini WordPress itu ya software lah, software untuk membuat website yang dijalankan di atas server atau hosting. Nah, kalau nggak di server atau di hosting, bisa juga di komputer kita di localhost. Tapi yang bisa akses hanya komputer kita. Supaya bisa diakses ya harus di server atau hosting. Jadi semacam software lah ya, software untuk membuat website.
Dan WordPress juga ada dua ya setahu saya. Yang dimaksud ada dua tuh ada wordpress.com. wordpress.com dan wordpress.org. Nah, yang saya bahas seterusnya dan yang paling banyak dibahas dan yang dipakai di dunia yang dimaksud adalah ini, wordpress.org. Jadi teman-teman harap hati-hati nih. Kadang kalau nggak terlalu ngerti atau pertama kali malah kesini larinya nih ke wordpress.com. Kalau wordpress.com ini berbeda banget lah dengan wordpress.org. wordpress.org ini ya isi WordPress-nya itu yang karena WordPress ini software open source ya, atau sumber terbuka atau digarap rame-rame gitu softwarenya dan gratis. Jadi ini yang bener sih wordpress.org. Kalau yang ini wordpress.com ini semacam perusahaan yang terpisah lah. Kalau ini perusahaan, kalau ini komunitas gitu. Komunitas saling membuat atau saling bekerja sama untuk membuat software website yang bernama WordPress ini makin berkembang setiap tahun dan makin populer, makin powerful lah. Nah, kalau wordpress.org ini, kalau wordpress.com ini perusahaan, dia menjual jasa atau layanan website dengan mesinnya si WordPress. Nah, beda kan. Kalau ini perusahaan yang menyediakan layanan pembuatan website, bukan jasa website ya, tapi layanan. Dia hanya menyediakan satu paket gitu. Nih lihat aja ya, ada harganya dia. Kalau dia tuh ada plan and pricing. Nah tuh, jadi dia benar-benar menjual layanan dia dengan mesinnya si WordPress.org ini. Jadi ini untuk perusahaannya dan ini untuk komunitasnya. Jadi yang dipakai ini WordPress ini bentuknya file ya. Filenya itu nanti diinstal di server atau hosting. Nanti saya buatkan video tersendirinya ya, cara menginstalnya. Seperti itu. Untuk WordPress seperti itu kali ya. Ada lagi ya yang ketinggalan. Ya intinya WordPress ya, saya ulangin lagi ya, software untuk membuat website. Membuat website yang powerful, bisa segala macam website jenis apapun ya. Oh iya, dan kita bisa lihat juga ya website-website besar yang sudah menggunakan WordPress. Nih, WordPress user tuh, ada ratusan atau bahkan mungkin ratusan juta, miliaran mungkin kalau semuanya terhitung ya. Ini yang paling populer aja, Sony Music. Nah, Sony Music nih juga pakainya WordPress. Nah, ini saya tahu Sony Music. Terus apa lagi nih? Ini di luar negeri ya. Tuh, bank pun ada yang pakai WordPress. Rolling Stone website-nya juga pakai WordPress. Nah, tuh. Sony Music. Nah, paling gampang sih biasanya saya melihat website itu menggunakan WordPress atau tidak dengan cara melihat gambarnya sih. Gambarnya diklik kanan, pokoknya gambar yang berada di websitenya klik kanan, lihat gambar di tab baru Open Image in New Tab, dan lihat aja kalau ada di URL alamat gambarnya ada WP Content. WP itu kepanjangan dari WordPress, berarti website tersebut menggunakan WordPress. Seperti itu. Berarti benar Sony Music ini menggunakan WordPress ya. Lalu nih Rolling Stone, band paling terkenal lah ya, juga menggunakan WordPress. Kita lihat nih gambarnya. Oh, ini tulisan. Kalau ini gambar, cari yang gambar ya. Nih, tuh WP Content. Berarti pakai WordPress benar. Ada banyak ya. Tuh. Oh, banyak sekali.
Ini yang terkenal ya, yang nggak terkenal kalau terhitung miliaran mungkin. Karena 62% ya, bayangkan 62% website di dunia menggunakan WordPress. Lebih dari setengah lah intinya. Untuk WordPress.com saya nggak bahas dan nggak saya singgung sama sekali. Saya hanya menjelaskan perbedaannya ya. Kita lanjut balik lagi ke topik kenapa saya suka WordPress. Yang pertama, populer jelas. Tadi sudah dilihat sendiri kan website yang sudah menggunakan WordPress yang besar. Lalu gratis ya. Gratis dalam artian karena ini softwarenya open source atau digarap rame-rame oleh komunitas, oleh sedunia lah ya. Jadi gratis dan aman. Pastinya aman ya. Walaupun nggak sepenuhnya aman ya, karena resiko dari sebuah software atau aplikasi populer itu pasti banyak serangan. Tapi asal kita mengerti cara mengamankannya, itu bisa sangat aman ya, lewat plugin keamanan yang nanti saya bakal bahas juga. Plugin atau add-on ya, tambahan, fitur tambahan tuh bisa ditambahkan di dalam WordPress-nya. Kalau gratis sudah jelas gratis, tapi kita tetap butuh modal hosting dan domain. Nah, nanti itu saya kasih tahu untuk yang belajar, masih belajar, saya bisa share lah hosting gratis yang saya tahu. Hosting gratis dan domain murah. Kalau domain ada yang gratis, cuman gimana ya, agak rawan gitu. Mendingan beli yang murah aja. Ada yang hanya nggak sampai seharga nasi goreng mungkin. Nasi goreng kan misalnya 15.000 kan. Itu domainnya nanti saya rekomendasikan domain yang 11.000 kalau nggak salah harganya. Jadi gratis yang di sini yang saya maksud itu si WordPress-nya gratis, nggak bayar lagi. Karena tinggal download aja di wordpress.org, get WordPress, download. Udah kita bisa dapatkan si file WordPress-nya untuk diinstal di server dan hosting yang kita punya. Yang ketiga, kenapa saya suka WordPress? Yang pastinya tutorialnya banyak ya. Tutorial dan apanya ya, artikelnya banyak sekali di tutorialnya. Kalau ingin mencari tutorial ya tinggal di Google, sama saya juga tinggal cari, cuman ya harus ada rasa keingin tahuan yang tinggi ya. Kalau enggak ya agak apa ya namanya, agak bikin bingung juga, dan kebanyakan bahasa Inggris tutorialnya. Jadi ya harus ngerti sedikit-sedikit. Saya pun nggak menguasai bahasa Inggris, tapi belajar terus lah lewat ya mengartikan artikel-artikel tutorial WordPress ini ke dalam bahasa Indonesia lewat Google Translate aja. Sama Google Translate aja saya juga, makanya Google Translate. Tutorial dan artikelnya banyak ya. Lalu yang keempat, tersedia themes dan plugin yang berlimpah. Themesnya itu berlimpah ya, nih bisa dilihat ya, themes. Ini yang gratis ya, gratis aja sudah banyak sekali ya, ada hampir 4.000 tuh. Belum yang berbayar. Yang berbayar biasanya di ThemeForest ya, ThemeForest. Nah tuh, yang berbayar ada 51.000 themes. Kita bisa ya berbagai macam kategori ya. Nih sampai ada menunya sendiri tuh kalau WordPress tuh. Ini ThemeForest ini marketplace, jual beli themes ya atau template. Nah,
Nah, WordPress ya, saya nggak ngebahas ThemeForest-nya, tapi menyinggung soal template WordPress berbayar. Template atau theme sama ya. Ada 51.000 ya, bayangkan banyak sekali. Plus ini yang gratis 3.000, 4.000 lah ya. Itu banyak sekali ya. Jadi kita nggak usah pusing-pusing gitu untuk membuat website jenis apapun, ya tinggal dicari aja Themes-nya, pasti ada. Nah, selanjutnya plugin. Plugin ini semacam fitur tambahan yang bisa kita tambahkan ke dalam website WordPress kita. Nah, ini plugin nih, plugin pun ada yang berbayar ya, sama ya. Ini yang gratis nggak ada jumlahnya ya. Ini banyak banget sih, mungkin ya perkiraan saya di atas 5.000 lah, karena themes dan plugin tentunya banyakkan plugin ya. Plugin ini seperti menambahkan fungsi lah ya, fungsi tambahan ke dalam website WordPress kita. Misalnya saya mau bahas adalah ini Akismet Spam Protection. Jadi ini plugin ini untuk menambahkan fitur anti spam ke dalam website kita, agar website kita nggak menampilkan spam komentar yang masuk gitu. Jadi dia setiap ada yang komentar spam difilter lah oleh Akismet. Lalu ada two factor ya, two factor. Nah, two factor ini untuk keamanan ya, agar bisa menghadirkan fitur 2 langkah login, jadi lebih aman untuk keamanan website WordPress-nya. Ini ada banyak banget sih ya. Ini Yoast SEO untuk menambahkan fitur SEO. Nah, untuk SEO saya nggak terlalu tertarik dan menguasai, tapi hanya mengerti basicnya. Jadi ya mengerti, cuman nggak menguasai betul dan nggak tertarik betul ya. Saya lebih tertarik ngedesain website. Nah, ngedesain website itu biasanya saya menggunakan Elementor website builder. Tuh ratingnya tinggi sekali ya. Elementor ini untuk mendesain website agar bisa membuat website berbagai macam style desain dan tampilan yang menarik lah intinya. Jadi banyak sekali nih plugin, banyak sekali ya. Dan Themes-nya juga. Selanjutnya apa ya? Karena saya suka WordPress ya, terbiasa dan fokus di WordPress. Udah, saya benar-benar terbiasa kerja dengan WordPress dan ingin fokus di WordPress. Karena WordPress prospeknya tinggi ya, tinggi banget. Hampir semua jasa pembuatan website di internet kayaknya menggunakan WordPress sih. Untuk budget yang menengah dan menengah ke bawah ya. Kalau budget yang tinggi atau perusahaan besar ya biasanya ada juga yang custom. Tapi ya hampir semuanya ya, hampir banyak banget menggunakan WordPress sih. Sampai perusahaan-perusahaan besar ya. Oke, saya rasa itu aja perkenalan saya dan pembahasan tentang WordPress ini. Nantikan video-video tutorial WordPress dari saya, dan semoga saya juga rajin lah membuat video tiap hari. Saya targetkan tiap hari ya 1 video, atau seminggu kalau sibuk banget ya seminggu 2 kali atau 3 kali lah. Saya sudah ingin banyak hal lah yang ingin saya bagikan dan pelajari. Semoga dengan channel ini dan video ini saya semakin termotivasi lah untuk lebih produktif. Oke teman-teman, segitu aja. Sekian, terima kasih.